Ibu semuanya. Shalom. Selamat datang. Terima kasih. Teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, atau sering kali saya sampaikan bahwa saya ada hari ini bisa mengerjakan banyak hal karena saya punya mentor. Saya punya Bapak Rohani, beliau Bapak Rohani saya, Mami Rohani saya. Ya, jadi sangat penting buat kita untuk bertumbuh, harus ada mentor, dan mentornya harus yang terhubung dengan Tuhan. Jangan asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan nanti ngabisin waktu. 2004 saya bertemu dengan Pastor Stephen lewat hotline FM. Jadi waktu itu cuma 7 menit kalau nggak salah. Dan itu ngasih firman yang berapi-api. Tahu nggak, saya tuh sambil ngepel, sambil sebagai ibu rumah tangga ngerjain apapun, tapi telinga saya dengar firman itu. Dan itu setiap hari 7 menit atau 10 menit gitu. Terus itu saya ulang-ulang. Itu 2004 ya, 2004. Kemudian saya kehilangan rekamannya, kehilangan itu. Terus ketemu lagi tuh pas menjelang COVID ya kalau nggak salah. COVID itu kan mulai YouTube mulai rame ya. Itu Dad Stephen bilang bahwa gereja tutup, kamu gereja. Nah itu saya mulai muncul lagi ya kan. Tapi sebelumnya 2018 itu saya sudah membentuk yang namanya grup baca Alkitab, namanya Aba. Waktu itu baru 5 orang, 10 orang. Kemudian pas COVID nambah banyak karena saya mendoakan mereka. Jadi setiap kali ada orang yang kena COVID itu mesti menghubungi saya dari mulut ke mulut, dari yang mau meninggal jadi hidup, karena mau telah ditelan dalam kewenangan itu ya. Terus saya dengan dari Dad Stephen, terus kami saya doakan mereka dan mereka benar-benar sembuh. Nah sejak itu banyak sekali anggotanya. Kemudian dan kita ini bukan gereja ya, dan kita bukan gereja tapi persekutuan Aukumene dari Kristen Katolik dan dari segala macam gereja. Dan memang kalau lagi mau ibadah itu ya rada bingung. Misalnya kalau anggotanya sudah banyak kayak gini, akhirnya kita sekarang nyewa gereja. Jadi ada sebuah gereja yang kita mau pakai rutin sebulan sekali kita ibadah. Di Semarang ada, di Jakarta kita pakai LAI, gedung LAI itu sebulan sekali. Kemudian kalau di Semarang kita pakai JKI Jubilee, itu muat 200 orang. Tuh. Nah yang kami kerjakan setelah saya dimentori dan setelah saya mendengarkan ulang, bukan berarti saya terus connect dengan Pastor Stephen ya, karena beliau kan sibuk. Tapi saya terus mendengarkan rekaman khotbahnya beliau, pengajarannya di grup WA. Saya masukkan di dalam pikiran saya jadikan lifestyle saya gitu ya. Sekarang kita KKS namanya Grup Keluarga Kerajaan Surga, melayani di penjara-penjara, Nusa Kambangan, terus Cirebon, Salemba, kemudian Gedung Pane, Waingapu, Lampung, terus Manwari, Nabire. Wow, Nabire. Iya, sampai Nabire. Jadi kami yang jauh-jauh itu pakai Zoom dan mereka meminta, karena kalau diajari Bu Ana itu jelas gitu. Karena saya memang nyontek. Saya nyontek. Jadi ya karena sudah terlanjur dibentuk seperti itu, jadi apapun yang saya ucapkan ya seperti yang diucapkan oleh Dad Stephen. Sehingga mereka itu berkata kalau diajari Bu Ana itu lebih mudah. Jadi mereka minta terus gitu deh, minta terus ya. Waktu kemarin kalau misalnya ada libur gitu, minta ganti waktu ya Bu, karena hari ini libur, jadi ada kegiatan di dalam Intaran, terus kemudian libur, mereka selalu minta ganti. Jadi ada antusias dari
mencetak pola pikir mereka yang aku tuh hidupnya harus dari narkoba, itu berubah jadi dari firman Tuhan. Dan beberapa yang dari Nusa Kambangan itu ketika mereka sudah keluar, kita mentoring. Jadi mereka keluar, jangan sampai mereka jatuh lagi di dalam lubang yang sama. Kita mentor, kita masuk di dalam itu, kita ajari firman. Terus saya juga menyediakan waktu untuk ketemu dengan mereka onsite yang di Jakarta. Jadi mereka Nusa Kambangan. Terus di Nusa Kambangan nanti tanggal 18 Januari kita onsite sana. Lagi ya. Banyak sih yang kita kerjakan, yaitu pendampingan jiwa-jiwa terutama dari yang mereka yang ODGJ gitu, kemudian narapidana gitu. Jadi kita memang marketnya seperti itu. Tapi nanti kita dampingi sampai mereka benar-benar terhubung dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini bagian dari anggota kami yang memang hari ini mau berprestasi. Kita setiap seminggu sekali itu ada Zoom pengajaran, kemudian Zoom untuk lapas-lapas itu hampir setiap hari. Dan saya tidak hanya saya yang menyampaikan firman, saya punya anak-anak yang sudah mulai mereka berani menyampaikan firman seperti yang saya sampaikan. Jadi itu kan anak pinak gitu ya, dari kemudian saya kemudian punya anak-anak lagi seperti itu. Ya, itu yang kita kerjakan. Nah, ini mari kita dengarkan pesan dari Bapak Rakyat. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Salam kenal dulu kali ya. Oke, mungkin selama beberapa waktu kita sudah membagikan banyak hal buat saudara. Nah, saya mungkin mau menegaskan atau lebih menancapkan pesan firman yang sudah dibagikan. Jadi ini saya membuka ruang, kalau ada dari saudara yang mau bertanya, boleh silahkan langsung angkat tangan dan menyampaikan pertanyaan. Tapi tolong pertanyaannya yang mudah-mudah saja. Nanti kalau yang sulit langsung buang lah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Dari apa yang Bapak Ibu sudah pernah pelajari, mungkin ada satu hal yang masih belum jelas atau butuh penegasan lebih lanjut, nah boleh silahkan. Enggak ada, nanti saya yang tanya. Oh, Pak Wahyu, ada. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Yes, silahkan. Selamat petang. Iya. Saya hanya sedikit saja bertanya. Jadi saya sering mendengar bahwa firman itu seperti pedang. Itu saya ingin minta penjelasan lagi dari Ya, firman Tuhan khususnya di kitab Ibrani pasal 4 menuliskan bahwa firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lalu dalam kitab Efesus juga ditegaskan, Efesus 6, bahwa firman Tuhan itu adalah senjata rohani kita, seperti pedang rohani buat kita. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita menerima sebuah firman dari Tuhan, firman itu bisa kita pakai untuk membedah hidup kita. Jadi istilah firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini memiliki makna bahwa firman itu akan bisa membedakan antara pikiran dengan maksud hati, antara roh dengan jiwa, motivasi dengan pemikiran. Itu bisa saja berbeda. Nah, kita seringkali tidak memahami perbedaan antara niat hati, motivasi, dengan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu bisa saja dilemparkan oleh si jahat.
iblis menanamkan pikiran-pikiran tertentu. Sementara maksud hati kita itu berbeda. Nah, kuasa firman akan menolong kita untuk bisa membedakan, mengenali. Ini pikiran yang sedang melintas dalam pikiran saya dari Tuhan atau bukan. Kalau bukan dari Tuhan, ya jangan kita maintain, jangan kita biarin, harus terus ditolak. Seperti misalkan contoh, kalau Alkitab jelas-jelas mengatakan jangan kamu khawatir, berarti segala bentuk pemikiran yang mengkhawatirkan atau membuat kita jadi khawatir, kita tahu itu bukan pikiran dari Tuhan. Dan kalaupun kita berkata, mungkin ini pikiranku sendiri, kalaupun itu pemikiran kita sendiri, itu selalu disebabkan karena di dalam diri kita itu sudah terlanjur ada benih yang ditabur iblis. Pemikiran-pemikiran muncul dalam diri kita itu selalu disebabkan karena ada bibitnya, ada penyebabnya. Nah, penyebab inilah yang menurut firman itu akan bisa kita kenali, sehingga kita akan bisa mulai membedakan, kita akan bisa mulai membedah. Oh, jadi khawatirku itu didasari karena ada sebuah jalan berpikir, ada sebuah dasar keyakinan yang keliru. Khawatirnya apa? Khawatir, aku lagi nggak ada duit nih. Nah, kekhawatiran tidak ada uang itu selalu didasarkan karena ada satu dasar keyakinan dalam diri kita yang tidak sesuai firman. Nah, dasar keyakinannya apa? Ya mungkin karena selama ini sistem dunia sudah terlanjur mengindoktrinasi kita. Kalau tidak ada duit, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada duit, you tidak bisa hidup. Kalau nggak ada duit, you nggak bisa makan. Nah, ini adalah sebuah filosofi dunia yang bertentangan dengan firman. Apa pernyataan firman buat kita? Kita ini anak Allah. Dia bapak buat kita, bapak di surga. Nah, bapak mana yang tidak akan mencukupi anak-anak? Jadi dengan kita mulai memiliki sebuah dasar keyakinan yang sesuai dengan firman, maka otomatis tidak ada peluang untuk iblis membuat kita mulai khawatir. Nah, itu firman seperti pedang yang lebih tajam. Tapi pada saat yang sama, firman itu juga adalah pedang roh. Maksudnya apa? Ini senjata kita untuk menyerang balik si jahat, menyerang balik iblis. Kalau kita mulai ditekan, kita mulai khawatir, kita mulai memiliki suasana hati yang tidak damai sejahtera, itu selalu disebabkan karena ada roh-roh jahat atau ada konsep berpikir yang tidak akurat yang mulai ditempoki sama iblis untuk menekan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pakai firman, perkatakan firman, tolak semua pemikiran-pemikiran yang keliru, perasaan-perasaan yang tidak sesuai firman. Ya pokoknya segala jenis perasaan negatif, kalau tidak membuat kita damai sejahtera dan sukacita, itu perasaan negatif. Itu harus kita tolak keluar. Pakainya apa? Pakainya firman. Nah, itulah kira-kira makna firman Tuhan itu seperti pedang, menjadi senjata rohani kita, tapi juga bisa membedah kehidupan kita untuk mengenali mana yang dari Tuhan, mana yang belum akurat, sehingga akan bisa disesuaikan dengan firman kembali. Semoga cukup jelas. Dan kalau kita berdoa, itu ada suara. Itu membedakan ini suara dari Tuhan. Kalau suara Tuhan itu pasti sesuai dengan Kalau suara dari Tuhan itu pasti sesuai dengan prinsip firman yang tertulis. Tidak mungkin Tuhan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip firman tertulis. Gitu kira-kira ini. Lalu ciri yang lain, kalau suara dari Tuhan pasti akan membawa kita terus hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi itu beberapa takoan yang kita bisa pakai untuk membedakan, mengenali. Ini
ini suara yang bicara ini dari Tuhan atau bukan. Cukup jelas Pak Bayu? Ada lagi yang lain? Mungkin silakan. Yes, silakan. Jadi tadi kan saya tadi sebenarnya ada di sana, cuman karena memang bagian saya tadi di luar, saya sempat spill tadi dengar sedikit gitu loh Pak. Tentang temanya tadi, kalau nggak salah kan membangun manusia batinnya. Ya. Nah kebetulan kelas kami lagi belajar tentang firman iman, terkait yang Pastor barusan sampaikan. Bagaimana mempraktekkan firman itu supaya dia memang punya power dalam hidup kita. Dan kira-kira sebenarnya membuat power itu jadi kurang itu apa Pastor? Kira-kira. Thank you. Jadi ketika kita didorong untuk terus mempraktekkan firman iman atau perkataan iman, maka yang harus kita lakukan pertama ya mengoleksi lebih banyak firman Tuhan. Baik firman yang tertulis ketika kita baca mulai berbicara kepada kita, itu kita mulai salin, kita mulai tulis. Atau ketika ada janji Tuhan yang kita terima secara langsung, itu kita mulai tulis. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai bahan untuk kita membuat deklarasi. Itu yang kita pakai sebagai bahan untuk kita bicara. Sampai apa istilahnya kita bicaranya bagaimana? Ya perkatakan apa yang kita yakini. Sampai hati kita itu jadi berkobar-kobar, hati kita itu jadi penuh pengharapan. Kalau belum sampai hati ini berkobar-kobar, artinya belum kena. Harus terus ngomong, harus terus memperkatakan perkataan iman. Istilahnya itu persuade yourself. Terus kita berkata-kata untuk meyakinkan diri kita sendiri, sampai hati kita itu jadi penuh pengharapan, berkobar-kobar, yakin penuh. Lalu apa sih yang membuat kita jadi kehilangan power dari memperkatakan firman itu? Kok kita jadi seperti kehilangan kuasa, kok tidak mendapat manfaatnya? Seringkali hal itu disebabkan karena dalam diri kita masih ada dasar keyakinan yang keliru. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana? Apa yang harus kita buat? Mulai terus persuade diri kita, yakinkan diri kita. Teruslah berkata-kata, teruslah memperkatakan firman. Ini kurang lebihnya sama kayak kita itu lagi apa ya? Lagi mau memahat, begitu kira-kiranya. Mau memahat kayu untuk dijadikan sebagai karya seni. Karya seninya itu sudah ada dalam pikiran kita. Karya seninya itu sudah ada di dalam bongkahan kayu yang ada. Yang kita lakukan adalah cungkil kayu-kayu yang tidak pas, kayu-kayu yang selama ini menutupi karya seni yang kita harapkan. Dicungkil. Nah, itulah yang seringkali harus kita lakukan dalam diri kita. Kenapa kok kita seringkali tidak melihat kuasa iman terjadi? Karena masih ada beberapa keyakinan yang keliru dalam diri kita. Nah, dengan kita terus memperkatakan firman, mencoba meyakinkan diri kita sendiri, ini dasar keyakinan yang keliru itu seperti lagi dibongkar, dirubah, dibentuk ulang supaya mulai memiliki dasar keyakinan yang sesuai firman. Nah, dari mana kita bisa tahu dasar keyakinan kita sudah sesuai firman? Ketika hati kita itu jadi penuh keantusiasan, berkobar-kobar, jadi penuh pengharapan. Kita melihat data dan faktanya negatif, tapi kita bisa tetap meyakini dalam batin kita itu, kita tetap percaya bisa. Siapa bilang data mungkin berkata jelek, tapi pasti terjadi. Nah, itu ada sebuah keyakinan yang muncul dalam hati kita. Hanya perlu tekun, hanya perlu konsisten. Maka benih-benih firman itu pasti akan tumbuh menjadi iman dalam hidup kita. Itu kira-kira. Semoga cukup jelas.
Berarti tandanya kalau keyakinan yang keliru tadi diubah, kalau dari iman itu sudah mulai berkobar lagi. Betul. Jadi dasar keyakinan yang keliru itu yang selama ini menghalangi hati kita jadi berkobar-kobar. Tapi begitu dasar keyakinan yang keliru itu hilang, otomatis hati kita akan meluap-luap, penuh pengharapan, penuh iman. Gitu kira-kira. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu harusnya kehidupan yang penuh keantusiasan. Yes. Ya. Karena yang namanya kehidupan iman itu tidak mungkin loyo. Loyo. Mungkin loyo. Ngeloyo, tidak mungkin itu. Yeah. Kehidupan iman itu akan selalu membuat kita gigih, Yeah. teguh, kuat, Amin. menyala-nyala, penuh keantusiasan. Itu selalu seperti itu. Jadi kalau kita lagi loyo-loyo, lagi klo-klo itu pasti takaran iman itu lagi ngedrop gitu kira-kira. Ya. Sama lah kayak fisik kita, tubuh kita. Kalau badan kita sehat kan kita aktif. Ya. Otomatis kan pengennya aktif. Nah, kalau kita cuma kelukupan selimut di kasur, nah ini pasti ada yang enggak benar ini. Pasti ada yang dirasa gitu kira-kira. Wah, kenapa kamu mas? Wah, ini greges ya. Makanya kita enggak bisa aktif. Tapi kalau kita sehat, otomatis kita aktif. Iya. Kira-kira. Semoga cukup jelas. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh, boleh, silakan. Silakan. Jadi masih belajar tentang aspek melalui firman iman. Yang di aspek iman itu kan janji Tuhan dalam masa depan tentang pelayanan dan pekerjaan. Ini yang mungkin pelayanan ada satu jawaban tersendiri ya. Tapi tentang pekerjaan terkadang saat kita mendeklarasikan firman itu terjadi. Tetapi di satu sisi ada data dan fakta itu berbanding berbalik dengan yang kita lakukan. Nah itu solusinya gimana? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dari awal dulu. Kalau bicara tentang pekerjaan, saya mau Bapak Ibu itu belajar untuk mengenali dulu. Bapak Ibu kerja itu karena apa? Kalau Bapak Ibu kerja, ya habis, ya mau bagaimana ya, cari duit lah. Nah ini motivasi kerja yang paling jelek, paling salah. Karena Bapak Ibu akan mendapati, ini akan menjadi sebuah jenis pekerjaan yang kadang-kala kita tidak pernah sukai. Dan itu akan membuat kita menjalani hari-hari kita dalam dunia kerja dengan penuh penderitaan. Nah, penting untuk setiap kita belajar menyerahkan aspek pekerjaan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan, aku percaya hari-hariku sebelum ini ada di tangan Tuhan dan Tuhan sudah merekayasa, sudah men-setting. Supaya kalau aku kerja, aku tuh kerja sesuai dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Nah, minta dari Tuhan arahan, saya menyebutnya dengan istilah temukan passion yang dari Tuhan. Temukan dorongan pekerjaan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menemukan jenis kerja yang seharusnya kita jalani. Kalau Bapak Ibu masuk dalam dunia pekerjaan karena dorongan dari Roh Kudus, bukan karena motivasi butuh duit. Ya karena semua orang juga butuh duit, Pak. Enggak. Yang saudara butuh itu firman. Yes. Kalau saudara selalu berpikir, ya gimana pun kita butuh duit, Pak. Artinya saudara sudah berhasil dicuci otak sama sistem dunia ini. Nah saudara butuh dicuci lagi pakai firman, otaknya gitu. Caranya bagaimana? Terus masukkan dalam pikiran kita. Yang aku butuhkan itu cuma firman. Aku tidak butuh duit. Karena Tuhan itu bisa memberkati kita tanpa uang. Yes. Ya. Di awal-awal saya menikah, kami diberkati Tuhan
dengan sebuah perjalanan bulan madu sampai ke Amerika tanpa duit. Tanpa kami punya uang. Saya sama istri waktu itu tabungan ya paling cuma berapa perak gitu loh. Tapi bisa sampai ke Amerika, dibayari jalan-jalan, pelayanan cuma beberapa hari, jalan-jalannya bisa sampai seminggu lebih. Itu kalau bukan karena Tuhan yang memberkati, ya rasanya sih ya orang rugi lah ya. Tidak masuk hitungan istilahnya seperti itu. Tapi saya belajar sesuatu bahwa Tuhan itu memberkati tidak selalu harus pakai duit. Di saat Tuhan memberkati kita dengan sejumlah uang, ya kita pakai uang itu. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati kita dengan sejumlah uang, tetap apa yang kita butuhkan itu Tuhan bisa kasih. Nah, makanya dalam kita mencoba menemukan pekerjaan yang dari Tuhan, sehingga pekerjaan ini akan selalu pasti diberkati oleh Tuhan. Mintalah supaya Roh Kudus memberi tuntunan dalam hati kita. Belajar temukan apa yang menjadi passion yang Tuhan tanam dalam diri kita. Seringkali kita itu susah menemukan passion Tuhan dalam hatiku itu apa. Karena kita sendiri masih punya banyak passion. Saking banyaknya keinginan, akhirnya kita sendiri jadi bingung. Ini keinginan yang dari Tuhan itu yang mana? Nah, yang harus kita lakukan apa? Padamkan berbagai jenis keinginan yang ada dalam hati. Sehingga Tuhan dengan mudah bisa menaruh keinginan hatinya kepada kita. Saat kita sudah menemukan ini keinginan hati Tuhan, melangkahlah dengan iman. Ambil langkah-langkah persiapan, lakukan langkah iman, kerjakan jenis pekerjaan yang menjadi passion yang Tuhan berikan tersebut. Saya yakin dalam waktu singkat nanti saudara akan menjadi the master, menguasai seluk-beluk yang ada di dalam pekerjaan yang memang Tuhan beri sebagai passion tadi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena buat kita ini bukan pekerjaan, ini passion kita, ini kesukaan kita. Saya tanya sama saudara, jadi Mbak tinggalnya di mana Mbak? Semarang. Kerjaannya apa sekarang? Jadi guru, admin. Oke. Bosan nggak sih Mbak jadi admin itu? Kalau sekarang melalui tidak sekali karena selaras dengan pelayanan karena gitu. sering ketemu dengan siswa-siswa. Oh, karena sudah mulai dirubah cara berpikir. Tapi kalau dulu bosan ya. Kenapa kadang-kala kita kalau berangkat kerja, orang Jawa bilang itu aras-arasan. Pernah ngomong itu Pak? Berangkat kerja sama-sama. Oh puji Tuhan tidak pernah, haleluya. Tapi pulang kerja ya. Oh, ini kayak gitu nggak usah balik kerja ya? Kerja kan sudah apa ya habis. Oh, udah lebar ya. Nah, orang kadang-kala harus berangkat kerja itu dengan terpaksa. Khususnya kalau saya perhatikan di Jakarta, ya. Orang tinggalnya di luar Jakarta, kerjanya di Jakarta. Untuk perjalanan saja sudah 1 jam, 2 jam sendiri. Itu untuk berangkat, belum pulangnya nanti. Sama, sekitar 1-2 jam. Tapi mereka mau tidak mau tiap hari harus terus berangkat kerja. Males tidak males, mereka paksa diri kita, paksa diri mereka. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena faktor kebutuhan. Jadi mereka memaksa diri. Otomatis segala sesuatu yang modelnya terpaksa kan tidak enak. Betul ya? Iya. Nah sekarang saya tanya sama saudara, menurut saudara, Messi, Ronaldo, itu penghasilannya besar atau kecil? Besar. Mereka kerjanya apa sih? Buat mereka itu bukan kerja. Iya. Buat mereka itu passion. Iya. Tapi karena mereka menikmati, mereka jadi ahli. Dan karena ahli,
Ada orang yang mau rela keluar duit untuk nonton mereka. Mas apa namanya? Zakaria. Suka bola nggak Mas? Oh, suka. Kira-kira waktu Mas Zakaria main bola, ada nggak yang mau bayar nonton? Nggak ada lah. Kalau saya bayar nonton mau. Oh, iya. Malah Masnya yang bayar nonton ya? Sementara jadi penonton Pak. Gitu ya. Kenapa kok cuma jadi penonton? Mereka suka main bola. Karena skill. Ya, Karena skillnya masih belum cukup untuk ditonton orang. Orang bilang, harus main bola kayak gini semua, banyak yang lain juga bisa. Mbahku ya bisa. Tapi kalau Ronaldo yang main, orang rela bayar. Kenapa? Karena permainan dia beda. Permainan dia cantik, bagus. Nah, demikian pula kalau kita masuk dalam dunia kerja, didasarkan karena passion yang dari Tuhan. Dalam waktu singkat Bapak Ibu akan menjadi orang yang mumpuni di area. Jadi nggak cuma mengerjakan segala sesuatu itu berdasarkan rutinitas, tapi akan mulai muncul kreativitas, akan mulai muncul ide-ide baru. Gimana ngerjain ini dengan lebih cepat, gimana ngerjain ini dengan lebih singkat, gimana ngerjain ini lebih maksimal. Otomatis itu akan mulai terjadi, itu mengalir dari diri kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi kaum profesional. Lebih passion, kita akan menikmati adanya profesi, dan kita akan menjadi kaum profesional. Nah, kalau itu sudah mulai kita miliki, kita bisa menjadikan ladang pelayanan itu, pekerjaan itu jadi ladang pelayanan. Sehingga di satu sisi kita terus melayani, di sisi yang lain kita tiap bulan terima gajian. Jadi gajian itu bukan karena kita kerja di sana, tidak, tapi karena kita melayani. Kalau kita mengatakan orang yang sudah melayani, hendaklah dia mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Lembu yang sedang kerja lagi ngirit, ya jangan diberangus, kasih kesempatan dia makan dari apa yang dia kerjakan. Gitu kira-kira. Lalu otomatis dengan sendirinya nanti hasil kerja kita ini akan terus progres, terus meningkat. Sehingga pada akhirnya ya apa yang kita kerjakan itu betul-betul apa istilahnya, membuat kita ada di atas. Karena kita tidak kerja sembarangan. Kita kerja dengan segenap hati, kita kerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalaupun kita berkata, ini apa yang saya mau kerjain, apa yang saya harapkan dengan data faktanya kok bertolak belakang, itu tidak akan membuat kita mundur. Justru kita mulai memiliki rasa tertantang. Kita harus taklukkan hal ini. Saya harus taklukkan hal ini. Nah, ini malah membuat kita menemukan solusi-solusi baru yang mungkin dialami oleh banyak orang lain yang sedang dalam kesulitan yang sama. Sehingga kita akan bisa lebih efektif hidup kita untuk mengayomi, menolong yang lain-lain. Itu kira-kira Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Silahkan. Nggak ada? Ayo. Kalau nggak ada tak balikin lagi sama Bu Ana. Tapi kenapa hidup saya tidak ada progres-progres? Ya, ada orang yang berkata, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, tapi kok saya nggak progres. Seringkali didasarkan karena orang yang bersangkutan melakukan ini, melakukan itu dengan kekuatannya sendiri.
Beda kalau kita dibawa terhubung dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kesederhanaan kita itu akan membawa hasil yang maksimal. Kenapa? Karena bukan kita lagi, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau kita mungkin berkata, kenapa saya sudah begini, udah begitu, udah doa puasa kok nggak ada hasilnya? Nah, cek dulu sejauh mana kita punya keterhubungan dengan Tuhan. Kadang-kala bisa juga disebabkan karena orang yang bersangkutan itu masih nyimpen konflik batin, nyimpen ganjelan sama orang lain. Lu kok sampai sejauh itu? Karena firman Tuhan kan bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, aku tidak bisa mengampuni kamu. Nah, bagaimana kita bisa terhubung sama Tuhan kalau kita masih nyimpen ganjelan? Tuhan otomatis tidak bisa melepas kehidupan ilahi yang memunculkan hasil dalam diri kita. Kalau kitanya masih kepahitan, kecewa, nyimpen sakit hati, nyimpen ganjelan. Jadi jangan dianggap namanya manusia ya pasti ada ganjelannya. Itu filosofi dunia. Alkitab jelas mengatakan kalau kita masih menyimpan ganjalan, kita mau ibadah saja ya. Tuhan bilang, saya tinggalin ibadahmu, tinggalin persembahanmu, beresin dengan orang yang kamu punya ganjelan. Karena kalau kita menyimpan ganjelan, ibadah model kayak apapun tidak ada hasilnya. Tuhan tidak bisa terima. Apalagi kalau sampai sengit gitu sama orang. Ya. Orang Magelang bilang sengitin dalit. Nah, itu artinya sengit banget gitu. Nah itu mau ibadah 10 kali sehari ya. Daud kan bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah ini sampai 10 kali ngalahin Daud, tetap aja tidak ada hasil. Kok bisa? Nyimpen ganjelan sama orang. Makanya penting sekali untuk kita itu membersihkan hati kita. Walaupun kita bilang, Pak itu kan kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu, tambahin jadi 20 tahun tidak apa-apa. Kalau you masih nyimpen, kalau dari mana kita bisa tahu kita masih nyimpen atau enggak? Bukan kita amnesia loh. Bukan kita terus lupa dengan kejadiannya loh, enggak. Jangan salah. Ketika saya bilang ampuni dan lupakan, bukan berarti kalau kita sudah mengampuni dan melupakan, artinya ditanya, ini enggak kejadian itu? Saya kapan ya? Apa pernah kejadian Pak? Saya kok enggak ingat sama sekali. Nah itu amnesia namanya, hilang ingatan. Yang saya maksudkan ampuni dan lupakan, artinya ketika kita ingat peristiwa itu lagi, enggak ada rasa. Kalau kita masih nyimpen ganjelan, ingat peristiwanya, sengkringnya itu kerasa. Tahu maksudnya ya? Rasa sakitnya, rasa malunya, rasa tersinggungnya itu masih berasa. Mungkin tidak sesakit dulu, tapi masih kerasa. Nah itu podo wae. Sami mawon senting. Rasa yang tertinggal. Ya? Rasa yang tertinggal itu. Kenapa? Rasa yang tertinggal itu. Oh, rasa yang tertinggal. Ya itu harus diberesi, harus dipastikan nggak ada lagi ketinggalan rasa itu. Rasanya nggak boleh ketinggalan. Oh gitu ya. Tapi benar, ini serius. Kita perlu betul-betul membersihkan hidup kita. Sehingga kalau kita mencoba mengingat ke belakang gitu. Kan kadang-kala ada orang yang ditanya, kamu udah umur berapa? Saya 18 tahun, ada yang saya 30 tahun, saya 80 tahun. Kalau engkau mengingat kembali ke belakang, adakah momen dalam hidupmu yang kamu sesali? Kadang-kala ada orang yang masih bilang, ya saya menyesali ini, itu. Itu menunjukkan kalau kita masih nyimpen ganjelan. Mungkin bukan sama orang lain, tapi sama diri kita
itu sama saja. Persekutuan kita dengan Tuhan jadi terganggu. Tiap kali doa kita sering merasa saya tidak layak. Tiap kali doa kita sering merasa saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang tidak layak. Saya ini orang yang hidup dalam ketidakakuratan. Jadi kita terus menyesali diri kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak mau mengampuni diri kita. Nah kalau Tuhan saja mengampuni kita, kok kita tidak mau mengampuni diri kita? Nah, artinya apa? Ada ganjalan yang harus kita beres. Harusnya. Bilang kok harusnya. Harusnya. Berapapun umur kita dan apapun yang pernah kita alami, apapun yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kita, dengan jujur kita bisa berkata, tidak ada yang saya sesali. Yes. Semuanya sudah saya bereskan di hadapan Tuhan. Loh tapi kalau tidak ada kejadian ini kan kamu tidak akan kayak gitu. Kalau sampai kejadian ini terjadi, artinya Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, pasti ada maksud baik di baliknya. Kalau ada maksud baik, kenapa harus saya sesali? Kenapa harus saya sesali? Tuhan punya maksud baik kok. Berarti saya masih memiliki paradigma jalan berpikir yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Nah, rugi amat. Amat aja tidak mau rugi kok. Jadi apa yang harus kita buat? Beresi sepenuhnya. Tuntaskan sampai selesai. Harus tuntas. Jadi kita setiap kali menghadap hadirat Tuhan, setiap kali berinteraksi dengan orang lain, kita melakukannya dengan hati yang bersih, hati nurani yang tulus, yang murni. Tidak ada yang aneh-aneh. Makanya kita mengatakan, kalau kamu nyimpen ganjelan, kamu mau ibadah, stop, nggak usah ibadah dulu, beresi dulu ganjelan dulu, baru ibadah. Sedemikian pentingnya membersihkan hati dari ganjalan. Itu kira-kira. Artinya bahwa konflik batin itu yang tidak segera diberesi akan mempengaruhi progres hidup. Oh iya. Bukan cuma mempengaruhi progres hidup, itu membusukkan kehidupan, merusak kehidupan. Karena ganjalan itu sama aja kayak sampah. Saudara makan apa katakanlah ini ya, lalu sisa makanannya saudara simpan di kamar. Mungkin hari ini tidak apa-apa, tapi kalau sudah 2 hari keluar baunya, seminggu jadi sumber penyakit itu. Nah bayangkan bukan cuma satu barang. Saudara punya 10 konflik batin, 10 orang. Nah saudara kayak nyimpen sampah sampai 10 kantong. Nah kalau tidak ngeri-ngerian ya apa itu? Pasti hidup kita tidak beres. Pasti hidup kita jadi up and down terus-terusan. Terjadi pembusukan di dalam hidup kita. Yes Pak Wani. Itu lanjut dari pertanyaan Tuhan tadi. Jadi kadang-kadang kita punya ganjalan. Mungkin di antara teman-teman KKS ini tidak semuanya mungkin punya ganjalan. Nah, cara menghilangkan ganjalan itu apakah misalkan saya punya ganjalan dengan sehat, apakah saya kita berani kita apakah cukup dengan apa artinya kita dengan batin kita memaafkan itu bagaimana? Kalau kita mengajarkan supaya kita ini belajar untuk hidup di dalam terang. Ya. Pengertiannya apa? Kalau kita nyimpen ganjelan karena sikap yang dia yang seseorang lakukan terhadap kita, lalu kita jadi nyimpen ganjelan. Yang pertama harus kita lakukan adalah bikin pemberesan sama Tuhan. Kenapa? Nah orangnya mungkin tidak tahu kalau dia bikin salah. Ya? Caranya doa sama Tuhan. Tuhan, aku tuh nyimpen ganjelan sama Mas Zakaria. Aku tuh ya
nggak tahu sih ya Tuhan, Mas Zakarianya paham atau enggak, tapi akhirnya nyimpen ganjelan gitu lah. Jadi tidak perlu mendatangi. Loh, tunggu, itu baru poin 1 lah. Belum selesai. Itu kita beresi sama Tuhan. Doa. Ampuni aku Tuhan, karena aku nyimpen ganjelan. Nah, kita perlu belajar untuk memahami. Ini Mas Zakaria ini bikin ulah cuman sama kita atau bikin ulah sama orang lain juga? Orang lain juga ngalami atau enggak? Kalau kita perhatiin loh, orang lain ngalami, berarti ada sesuatu yang saya harus lakukan lebih lanjut. Apa itu? Datang sama Mas Zakaria, Mas, sorry ya Mas, bukan bermaksud apa-apa, tapi aku tuh pernah ngalami ganjelan. Caramu ngomong tuh gini, itu bikin aku ganjelan. Nah, saya nggak mau ngungkit-ngungkit yang lain, tapi kayaknya yang lain juga mengalami yang sama Mas. Jadi saya minta, ayo kita beresi bersama. Saya mau bertobat, saya harap Mas juga bertobat. Kira-kiranya kayak gitu. Kalau ternyata Mas Zakarianya ini memang tidak tahu, ya kita perlu kasih tahu supaya kesalahan dia itu tidak berkelanjutan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai satu tubuh Kristus, bukan cuma satu keluarga. Kadang-kala dalam hidup berkeluarga, kakak adik itu bisa sendiri-sendiri jalan hidupnya, betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang namanya satu tubuh, nggak mungkin tangan jalan sendiri, kaki sendiri, nggak mungkin. Ini harus nyambung terus, nyatu bersama-sama. Nah, Alkitab mengajarkan kita ini harus mulai masuk ke dalam kehidupan tubuh Kristus. Kalau misalkan kita mendapati tangan kita susupan, kemasukan apalah gitu ya, tahu maksudnya susupan, sengkring-sengkring di jari tangan, kan mau tidak mau harus kita beresin. Ini enggak ketusuk loh, cuma susupan loh. Derajatnya kan beda. Kalau kita jalan di taman ketusuk paku, nah kan, wah berdarah-darah kan gitu. Nah ini kan kalau cuma susupan kan ya enggak keluar darahnya. Tapi kalau saudara pegang sesuatu kan ya sengkring-sengkring kerasa loh. Diem aja juga kerasa ada sesuatu gitu ya. Betul ya? Nah, sebagai bagian dari tubuh, ini harus diambil. Yang bikin sengkring-sengkring itu apa? Itu harus dicabut. Supaya anggota tubuh yang lain tidak terus terganggu. Makanya penting sekali untuk kita itu istilahnya apa ya? Membangun hidup di dalam firman. Kita hidup akurat. Tapi kalau ada yang masih keliru, kita tidak tahu, Tuhan kirim orang untuk mengingatkan kita, ya terima kasih. Jangan justru tersinggung. Kamu urusin orang terus. Loh enggak, ini diutus Tuhan untuk membereskan hidup kita yang masih keliru. Cuman kayak gitu doang kok. Nah, buat kamu kayak gitu doang. Buat yang lain enggak doang itu. Gitu kira-kira. Cukup jelas Pak? Ya. Lanjut. Satu lagi mungkin. Silakan. Ada pertanyaan? Pastor, boleh silakan. Gini, tadi Christian, kan silakan Christian. berkaitan dengan passion tadi. Kalau pekerjaan yang sekarang kita lakukan, misalnya kan dulu berdasarkan passion, terus sekarang sepertinya passionnya itu hilang, atau kita harus cari passion yang lain, atau bagaimana supaya bisa timbul passion lagi untuk dalam jalan pekerjaan kita. Kalau itu passion dari Tuhan, sebetulnya tidak akan pernah bisa hilang. Kita mungkin merasa, tapi ini kok passionnya kok jadi redup dan hilang. Itu biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama faktor kelelahan, kita burn out. Jadi dalam kita mengerjakan agenda Tuhan atau melakukan pekerjaan sesuai passion, itu tetap harus dibangun keseimbangan hidup. Ya, jangan kerja. Ya ada waktunya istirahat, ada waktunya makan pagi, makan siang, makan malam.
jangan diterabas terus. Ya, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja yang sungguh-sungguh, gitu. Jangan waktunya makan malah nggak makan, waktunya kerja malah nyemil. Nah ini keliru namanya. Ya. Jadi perlu untuk kita menjaga keseimbangan hidup sehingga tidak burn out. Yang kedua, orang kehilangan passion bisa juga karena dia terdistract yang lain. Dia mikir, nah aku ngerjain passion kok nggak ada duitnya ya. Orang lain, wah duitnya nyiwol. Nah, saya pengen yang lain aja deh. Nah, itu dia. Kita tidak memiliki kekonsistenan, terdistract. Kenapa bisa terdistract? Teralihkan fokusnya. Ya, karena kita masih memiliki dasar keyakinan yang keliru. Kita berpikir, oh kalau aku nggak ada duit, nggak bisa hidup enak. Kalau aku duitnya sedikit, aku nggak bisa hidup dengan baik. Nah, itu dasar keyakinan yang harus kita bongkar. Percayalah, kalau saudara menjalani hari-harimu di dalam passion yang Tuhan tetapkan, saudara akan selalu menikmati berkat Tuhan. Berkat itu minimal cukup, minimal. Yes. Tapi kalau saudara konsisten dan saudara terus memperkenan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah level kehidupan yang baru. Namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, kalau sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara harus pahami, kalau Tuhan berkenan dengan hidup seseorang, dia ngasih sesuatu pada orang itu. Raja di dunia ini saja, kalau dia sudah berkenan dengan seseorang, dia punya statement gini, separuh kerajaan pun aku berikan padamu. Nah, bayangin kalau Bapak kita di sorga berkenan atas hidup kita, yang tidak kita minta dia kasih, dan dia nggak pernah kasih sedikit. Dia selalu ngasih dengan limpah. Nah, konyolnya kita, seringkali kita lihat waktu perkenanan itu datang, lalu kita bilang, gue juga kepengen. Nah, tidak bisa. Mau jungkir balik, tidak bisa. Karena itu adalah wujud pemberian langsung dari Bapa, karena dia berkenan atas hidup kita. Nah, kalau kita pengen dapat yang sama, bisa nggak? Bisa. Tapi buktikan dulu hidupnya. Jalani dulu jalan yang sama. Ini orang terima perkenanan Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sudah menjalani jalan salib bertahun-tahun. Dia terus taat, dia terus akurat. Walaupun ini tidak populer, tapi dia terus jalani dalam ketaatan. Bapak kasih perkenanan. Nah, kita pengennya tiba-tiba shortcut, pengen terima perkenanan Bapak. Nah, tidak bisa. Buktikan dulu, jalani dulu jalan salib yang sama. Lewati dulu godaan dan ujian yang pernah dilewati orang ini, dan pastikan kita menang. Yes. Baru itu akan terjadi. Gitu kira-kira. Cukup? Haleluya. Saya serahkan balik sama Pak. Silakan. Ya, kita membantu sebentar ya. Oke,
Bersamamu
kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka
kami Tuhan. Biarkan makin kesini passion kami makin berkobar Tuhan. Setiap hidup kami akan memperkenan hati-Mu. Biarkan kami ada di tempat ini bukan karena motivasi apapun, tapi kami hanya ingin mencintai Engkau lebih dari apapun. Kami hanya ingin memprioritaskan Engkau lebih dari apapun. Karena Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkaulah Raja atas hidup kami. Biarkan setiap kami Tuhan terus mengalami perubahan demi perubahan, mengalami progres demi progres. Kami akan naik dari level yang satu kepada level yang berikutnya. Karena hidup kami, hati kami sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami dedikasikan kepada Engkau dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan bersuka melihat kami karena kami adalah anak-Mu yang mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat keluarga Bu Ana yang terus menyiapkan hidup anak-anak-Mu ini untuk bertumbuh bersama, untuk belajar bersama, sehingga setiap kami terus akan menjadi satu tubuh Kristus yang berfungsi untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Den. Tuhan memberkati. Semuanya.